Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue ya, Hafid, di Jumat. Jumat Atut. Oke, setelah sekian lama tidak membuat video, hari ini gue bakal cerita lagi untuk nemenin Jumat malam lu. Ya, setiap minggu. Cuma gue nggak bisa ngomong kenceng-kenceng nih, karena jam sekarang udah jam 9:15. Anak gue lagi tidur. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mulai, gue juga mau nerangin dulu. Hari ini gue bakal cerita pengalaman-pengalaman teman gue yang terjadi di rumahnya, di kontrakannya juga, sama satu di tempat tinggal gue, salah satu tempat tinggal gue. Jadi gue tuh udah lumayan ngalamin berapa kali pindah. Nah, salah satu tempat tinggal gue itu ada pernah terjadi kejadian yang menurut gue horor. Itu bakal gue sharing di sini. Jadi hari ini gue bakal cerita tiga kejadian yang dialamin secara langsung oleh orang-orang terdekat gue dan diri gue sendiri. Bukan diri gue sendiri juga sih. Saksiannya lah dari tetangga-tetangga gue yang dulu. Oke, jadi yang pertama, cerita ini dari teman gue yang namanya Faris, Faris Widian, teman kerja gue. Riz, lu kalau nonton ternyata cerita gue agak melenceng dikit, ingetin gue aja ya di kantor. Atau lu tulis aja di komen di bawah yang benar ya gimana. Ini gue cerita apa yang gue inget. Jadi Faris ini dulu kuliah di salah satu kampus terkemuka di Indonesia, eh, di salah satu kota di Jawa Barat. Nah, Faris ini tinggalnya itu kan di Depok. Nah, karena dia harus kuliah lumayan jauh dari rumahnya, akhirnya dia mutusin buat ngontrak. Nah, dia ngontrak biasa, anak-anakan kontrak sama teman-temannya. Kalau nggak salah dia bertiga. Nah, karena di kontrakan itu juga kamarnya cuma ada tiga. Ada kamar depan di dekat pintu masuk, terus ada kamar yang di tengah, ada kamar yang di belakang. Kalau nggak salah, Faris ini tinggal di eh, yang paling belakang kalau nggak salah Iris ya. Nanti lu tulis aja di komen kalau ternyata salah. Nah, suatu hari si Faris ini bawa pacarnya ke kontrakan. Tapi bukan yang mau aneh-aneh ya. Jadi teman-temannya juga ada lengkap di situ. Ya pengen main aja. Nah, yang dia nggak tahu itu, yang dia nggak tahu itu kalau nggak salah ceweknya tuh punya kemampuan, kemampuan-kemampuan bisa lah ngelihat indie home gitu. Nah, waktu mereka lagi ngumpul di ruang tamu ada teman-temannya juga, si ceweknya tuh ngelihat ke arah kamarnya si Faris karena waktu itu pintunya lagi kebuka juga. Terus si cewek ngeliatin, matiin gitu. Nah, Farisnya juga ngeh tuh. Ini ceweknya kenapa ngeliatin kamarnya terus kan? Terus dia nanya, kenapa ngeliatin kamar aku terus? Kata dia. Terus si pacarnya jawab, kamu nggak ngalamin kejadian-kejadian apa gitu selama tidur di situ? Enggak tuh biasa-biasa aja kata si Faris gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Emang kenapa? Akhirnya si ceweknya itu ngedeket ke arah kamarnya si Faris. Terus dia bilang gini, di kamar kamu banyak kepala guys. Merinding kan? Banyak kepala-kepala tapi nggak ada badannya. Kepala-kepalanya doang. Gue kalau ingat masih merinding lagi. Wah kaget dia kan. Ah serius kamu sih? Iya. Udah tuh. Cuma cuma itu aja pokoknya. Iya tapi ya udahlah kan karena si Farsi juga nggak keganggu. Cuma setelah kejadian itu, setelah dikasih tau gitu, entah sugesti atau apa, sering aja tuh ada kejadian-kejadian yang eh, ya kesandung, tiba-tiba nggak ada apa-apa kayak kesandung, kayak gitu-gitu.
Eh, Mungkin waktu itu mikirnya si Faris mungkin sugesti kali. Sampai akhirnya suatu hari gue lupa Faris waktu itu ngobrol sama siapa gitu, entah tetangga di lingkungan kontrakannya atau pemilik kontrakan, terus gue lupa ya waktu itu. Pokoknya intinya gini, ada fakta menarik dari kontrakan si Faris itu. Ternyata guys, dulu kontrakan itu pernah disewa sama ya kayak Faris gini, cuma beda ini cewek-cewek semua, cewek-cewek semua. Nah, salah satu cewek pernah ada yang kepleset di depan kamar itu atau di mana ya, pokoknya di kontrakan itu ya, kepleset dan meninggal guys, gara-gara kalau nggak salah kepalanya kebentur, entah tembok entah lantai, kenceng banget sampai bocor dan akhirnya meninggal. Dan semenjak itu mungkin suasananya pun jadi agak berubah, kata gue lupa ya, soalnya udah lama banget ceritanya si Faris tuh. Intinya gitu, ternyata dulunya tuh pernah ada yang meninggal di situ guys. Dan ya gitulah kira-kira, sebenarnya banyak cerita dia, nanti gue bakal kolekin lagi ya ke anak Keris, nanti sharing-sharing lagi, oke. Sekarang masuk cerita kedua. Cerita kedua ini dari senior gue tempat kerja, namanya Mas Angga. Ini nama asli semua yang gue sebutin ya, kacau juga ya, gue nggak minta izin dulu mau masuk ke YouTube. Tapi ya apalah, kalau ini tayang berarti boleh, kalau namanya nggak ada yang disensor-sensorin berarti mereka ngizinin lah pakai namanya gue, nanti nanya dulu sebelum gue upload. Oke, cerita kedua ini dari Mas Angga, nama lengkapnya gue usah sebutin lah karena rumahnya masih ditempatin. Nah, Mas Angga ini tinggal di salah satu kota satelit lah di ibu kota. Ada salah satu kota satelit. Eh, jadi dulu itu kalau nggak salah dia beli rumah yang udah jadi. Dia bilang sih ceritanya itu tinggalnya tuh kayak apa ya? Kampung atau apa ya? Bukan kampung juga sih sebenarnya. Ciri khas rumah-rumah di satelit lah yang padat penduduk lah ya. Ya di situ ya apa ya? Ya pokoknya padat penduduk gitu. Nah, di rumah itu eh pokoknya kalau nggak salah mereka beli itu eh Mas Angga beli itu ketika udah nikah sama istrinya yang akhirnya mereka berkeluarga, apa, nempatin rumah itu, punya anak, eh, dan ya udah pokoknya tinggal menetap di situ. Terus gue nanya tuh, waktu itu gue kan lagi butuh konten juga ya buat cerita kayak gini ke teman-teman. Gue tanya, Mas, kalau orang biasanya orang kalau beli rumah udah jadi itu suka ada aja tuh kejadian. Nah, gue pribadi kan gue nggak pernah ngerasain ya, karena gue dulu waktu masih tinggal sama orang tua selalu belinya tanah dibangun kayak gitu kan. Belum pernah beli yang rumah dijual terus kita beli, itu belum pernah. Cuma dari yang gue dengar-dengar ceritanya itu suka ada aja tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi rumah bekas dibeli, gitu lah ya. Gue nanya tuh, ada nggak mas kejadian-kejadian gitu? Ada ternyata guys. Dan gue tuh diceritain sebenarnya ada dua kejadian, tapi ya hampir mirip-mirip lah ya. Kejadiannya itu justru terjadi ketika eh Mas Angga ini udah punya anak. Jadi ceritanya gini guys, eh lu pada tahu nggak sih ada mobil-mobilan buat anak kecil yang apa, eh, nggak ada mesin ya, cuma didudukin sama anaknya terus kakinya tuh jalan. Nah, apa, jadi didorong-dorong pakai kaki gitu. Nah itu kan biasanya ada tombol-tombol yang bikin bunyi ya kan. Itu kan ukurannya cukup gede. Nah, suatu hari biasalah anak-anak main segala macam, sampai akhirnya udah mendekatin sore,
Ya biasa anak-anak suruh mandi segala macam ya. Akhirnya karena udah kesorean lah, nggak sempat diberesin tuh mainannya anak-anak katanya. Nah, salah satunya mobil-mobilan tadi. Mobil atau sepeda kayak mobil-mobilan tadi. Karena ukuran yang gede juga, akhirnya yaudahlah taruh garasi aja katanya gitu. Taruh garasi. Dah, nggak ada apa-apa tuh kejadian. Nggak ada apa-apa, terusnya Mas Angga semua keluarga tidur. Nah, kebiasaan anak-anak itu katanya suka bangun pagi itu jam 1, minta apalah, minta mie gelas lah atau apa gitu ya. Nah, itu yang nemenin istrinya biasanya. Bangun jam 1 pagi, tiba-tiba istri lari ke kamar. Bangunin, masa enggak nih? Dibangunin. Panggil apa ya? Mas atau apa ya? Bangun, bangun yang bangun ya. Bangun, 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 bangun. Gitu, gitu. Kenapa, kenapa? Mobil-mobilan nih, ada yang di garasi tiba-tiba nyala. Lah, ya, coba guys. Wah, kaget kan? Akhirnya, layaknya suami-suami di film-film horor ya. Gue juga gak ngerti banget nih kenapa. Mas Angga tuh keluar, keluar rumah, nyamperin garasinya. Keadaannya, si apa namanya si mobil-mobilan tadi apa namanya ya keadaan biasa masih kayak ditinggal tapi nyala nyala dengan suara yang kayak mau habis gitu teman lo baterainya udah mau habis jadi deh kenceng-kenceng nyew 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 nyew. Aduh gua ada videonya Mas Angga tuh ada video barangnya nanti sebelum ini gua upload mungkin gua bakal minta dulu ke Mas Angga videonya kayak gimana tapi gua mungkin nggak minta besok karena ada lain hal ya ya nanti kalau misalnya pas video ini tayang ada videonya berarti dikasih kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Intinya gitu akhirnya dimatiin kan sama sana udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Masuk lagi nggak lama nyala lagi. Uh, anehnya ya anehnya setelah nyala lagi gitu sama-sama dibawa ke dalam guys dibawa masuk ke dalam gila nggak tuh dibawa masuk ke dalam mungkin waktu itu mikirnya gini mungkin konslet atau dimainin kucing kali atau gimana nggak ngerti gue pokoknya waktu itu akhirnya dibawa masuk ke dalam dibawa masuk ke dalam mereka tidur bunyi lagi ternyata saya tiba-tiba gue merinding nih bunyi lagi sampai akhirnya kalau nggak salah dicabut baterainya baru itu udah nggak bunyi lagi. Nah kejadian kedua ini ya seru nih karena ini gue minum redoxon dulu ya ini yang diisep dulu sambil cerita maksudnya. Nah kejadian yang keduanya hampir sama kayak gitu cuma mainan yang lebih kecil bunyi juga kayak gitu kejadian sama Mas Angga cabut lagi baterainya tapi masih nyala. Ya begitulah guys ya cerita kedua. Nah sekarang kita masuk cerita yang ketiga. Cerita ini terjadi di rumah gue yang lama. Kejadian ini terjadi waktu gue masih SD. Waktu itu kakek nenek gue masih lengkap semuanya. Seperti kebanyakan orang, setiap lebaran kan kita pulang, pulang kampung gue. Gue pulang kampung ke Kuningan. Nah, biasa kita emang dulu kan nggak kayak sekarang ya, misalnya SMS atau apa. Dulu biasanya kita nggak ngomong. Pokoknya kita bilang, eh, kita mau berangkat mungkin minggu ke 4 atau minggu ke 3 atau kira-kira tanggal sekian-sekian gitu ya. Enggak yang hari H kita ngomong, halo ini mau pulang ya gitu, enggak gitu. Tapi pagi-pagi kita habis sahur, subuhan kita berangkat biasanya. Nah, suatu hari, dulu itu kan belum ada Cipali ya, nggak kayak sekarang.
Gue dulu kan kampung gue di Kuningan ya. Kalau sekarang mah enak lewat Cipali. Dulu tuh nggak ada. Jadi kita lewat jalur-jalur alternatif apa? Duh, gue lupa namanya. Pokoknya masih jalan ya orang-orang dulu tahu lah jalannya. Nah, dulu itu kalau misalnya macet parah, biasanya tuh polisi ngarahin kita ke jalur-jalur alternatif. Entah lewat, gue takut salah nyebut kota, malu-maluin buat gue. Gue lewat, pernah lewat Cadas Pangeran, gue pernah lewat mana ya, pokoknya apruk-aprukan lah kalau kata orang. Jadi tuh yang harusnya normalnya itu dulu itu 4-5 jam nyampe, itu kita bisa lebih dari itu, bisa 2 kali lipatnya malah. Nah intinya waktu itu kita berangkat pagi, eh nyampe malam, nyampe malam kita ke rumah kakek gue yang saat dari bokap, kakek dari bokap. Pas nyampe kakek gue kaget. "Hmm, kok datang kata gitu kan. Oh, kita juga ikutan kaget lah. Gimana kok? Emang kenapa gitu? Ternyata guys, pastiannya itu almarhum kakek gue tuh nelpon ke rumah. Pas nelpon itu siang. Ingat kan ceritanya gue berangkat pagi sampai malam. At least siang kita udah nggak ada lah gitu kan. Nelpon siang. Katanya ada yang ngangkat. Yang angkat perempuan katanya kan. Terus kakek almarhum mikir, oh mbaknya kali ini ART yang terus nanya, "Eh, ini bokap gue jadi mudik nggak?" Kayak gitu kan. Hari ini jadi mudik nggak? Waktu itu kan karena kita biasa gitu nyebut tanggal lah. Misalnya tanggal 24 ya mudik gitu. Telepon, make sure. Jadi mudik nggak? Eh, oh, nggak jadi kayaknya Pak. Dijawab gitu sama yang di seberang telepon. Anehnya dia nyebutin satu-satu. Bilangnya, Hafid lagi main itu di depan sama adek. Bokap juga lagi apa gitu. Nyokap lagi apa gitu. Kayak nggak jadi hari ini Pak. Dibilang gitu sama yang angkat telepon. Oh, kakek dengar kayak gitu. Oh ya udahlah. Mungkin nggak jadi emang hari ini berangkat. Ditutup. Kita aneh kan. Waktu itu kita mikir, ah paling salah sambung. Tapi yang aneh kok tahu nama gue, nama adik gue. Disebut tuh. Nah, udahlah kita nggak mikirin. Udah berjalan seperti biasa. Kita biasa seminggu di sana. Pulang lagi. Pulang kita akhirnya ya. Kita pulang. Tiba-tiba, biasanya kebiasaan kita kalau pulang dari kampung tuh kita bagi-bagi tuh oleh-oleh dari sana. Entah bawanya apa, entah bawa peyem atau apa. Suatu hari, pas kita lagi, biasa gua sama adek yang bagi-bagi deh. Pas bagi-bagi balik-balik apa, bagi-bagi oleh-oleh, salah satu tetangga gue bilang, katanya, jadi rumah gue itu kacanya gede, yang ngadep ke jalan gede, itu gede, benar-benar gede kayak lebar gitu. Nah, ternyata kemarin itu kita lupa nutup hordengnya. Jadi hordengnya kebuka, tapi masih ada hordeng yang apa kan biasa dilapis ya yang buram terus rodeng yang gedenya gitu ya. Nah yang lapisannya sih masih ada, cuma yang gedenya itu kebuka, kita lupa kayaknya nutup waktu itu. Lupa lupa ingat, pokoknya lupa. Nah, katanya siang ada telepon masuk, katanya ada telepon masuk. Biasa tetangga di sana kan kepo-kepo ya, ngelongok-ngelongok gitu, ngelongok-ngelongok gitu pengen lihat kok ini ada telepon masuk, berisik, berdering terus gitu. Pas nggak sengaja lihat, tahu apa yang tangga gue lihat? Ada perempuan, aduh, merinding lagi guys.
perempuan rambutnya panjang, pakai baju putih, dia ngangkat telepon. Tapi kita nggak kayak kita, tetangga-tetangga gue nggak bisa denger apapun. Cuma diem dong gitu. Wallahu alam. Entah itu yang nerima telepon dari kakek gue atau kakek gue bener-bener salah sambung. Oke, mudah-mudahan suara gue ya kedengeran di sini ya. Ini gue konsep baru ya guys ya. Jadi karena gue lama banget yang ngedit ya. Nggak ngedit, nggak upload video. Terus males ngedit gue. Asli kerjaan bikin gue capek banget, males banget ngedit-ngedit video gini. Ini juga kayaknya gue sederhana aja ya. Ini juga gue pakai aplikasi yang kalian semua pasti kenal. Kaget gue. Pasti kalian kenal. Jadi ya mungkin ini nggak banyak ngedit. Gue sekarang ngejarnya tiap minggu harus tayang lah. Ceritanya apa, ya tampilan kayak gimana kayak. Karena ini sayang aja ya. Udah ada subscriber walaupun baru 70. Tapi soalnya itu ada yang bikin channel di Prayuda TV juga lagi. Ini kayak nama gue berubah sendiri deh. Udahlah pokoknya gitu lah. Pokoknya gue tiap bulan mau, tiap bulan, tiap minggu rutin update dulu. Mungkin kualitasnya nggak sebagus yang pertama-tama, tapi yang penting rutin. Oke? Thank you semuanya. Mungkin itu dulu cerita dari gue. Semoga suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.